Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai sistem antrian atau queuing system. Adapun pokok bahasan pada video kali ini adalah mengenai definisi sistem antrian, karakteristik sistem antrian, dan ukuran performansi pada sistem antrian. Materi pada video ini diambil dari buku Discrete Event System Simulations, Pearson New International Editions, 5th editions, karangan Banks, Kersten, Nelson, dan Nicole. Kita masuk ke agenda yang pertama mengenai sistem antrian. Sistem antrian adalah suatu sistem di mana customer datang dari waktu ke waktu dan masuk ke dalam suatu antrian atau waiting line. Dan selanjutnya customer tersebut dilayani oleh server, dan setelah dilayani oleh server, customer tersebut meninggalkan sistem antrian. Definisi customer di sini adalah semua entitas yang memerlukan pelayanan dan tidak terbatas pada manusia. Misalkan, mesin yang membutuhkan penggantian spare part, di mana penggantian spare part dilakukan oleh staff maintenance. Maka mesin di sini disebut dengan customer. Dan server di sini adalah staff maintenance. Karena server adalah semua entitas yang mempunyai kemampuan untuk memproses permintaan layanan dari customer. Jika kita ke supermarket, lalu setelah selesai belanja, kita akan melakukan pembayaran di kasir. Maka pada contoh tersebut, yang dimaksud dengan customer adalah pengunjung toko yang sudah menyelesaikan belanjanya dan akan melakukan proses pembayaran. Sedangkan server adalah kasir. Di sini saya berikan ilustrasi dengan gambar untuk lebih memudahkan dalam membayangkan. Di supermarket, kita lihat ada server, dalam hal ini adalah kasir, ada konsumen yang sedang dilayani, dan ada konsumen yang sedang menunggu di antrian atau waiting line. Contoh berikutnya adalah di warehouse. Kita lihat di sini ada barang yang datang dari vendor, kemudian di sini ada forklift, kemudian barang yang menunggu diangkut oleh forklift. Jika ada forklift yang idle atau menganggur, maka forklift dan driver forklift tadi bisa memproses pengangkutan barang untuk diletakkan di rak. Setelah barang selesai diletakkan di rak, maka forklift dan driver forklift tadi statusnya menjadi idle sehingga dia bisa melakukan proses berikutnya jika ada barang yang harus diangkut. Oke. Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah model antrian di call center. Jadi misalkan di sini ada call center suatu bank, kemudian ada customer yang melakukan panggilan. Misalkan akan menghubungi call center untuk melaporkan kehilangan kartu atau melaporkan hal lainnya. Maka pada contoh kasus ini, yang dimaksud dengan server adalah staff call center-nya, dan yang dimaksud dengan customer di sini adalah panggilan telepon dari customer ke call center. Beberapa contoh sistem antrian menurut Banks, Kersten, Nelson, dan Nicole pada 2013. Di sini dicontohkan ada beberapa sistem, lalu kemudian diidentifikasi customer dan servernya. Misalkan, saya ambil contoh di sini, ya, pada sistem misalnya pemrosesan log kayu, customernya adalah kayu gelondongan, kemudian servernya adalah mesin potong misalnya. Kemudian
Tadi sudah saya contohkan sistemnya di warehouse, customer-nya itu adalah order, servernya adalah order picker. Kalau di contoh sebelumnya, customer-nya adalah barang yang datang dari supplier untuk diletakkan di rak, sedangkan servernya adalah forklift. Di contoh yang lain, masih di warehouse, customer-nya adalah order dari customer, servernya adalah order picker atau orang yang menyiapkan barang sesuai dengan permintaan dari customer. Jadi ini beberapa contoh sistem antrian yang bisa kalian observasi juga. Nah, beberapa tipe sistem antrian ada yang kita sebut dengan sistem antrian paralel. Pada sistem antrian paralel, jika pada sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu server, atau misalnya di sini dicontohkan misalnya di supermarket lebih dari satu kasir, maka pada sistem antrian paralel, kedua server tersebut dapat melayani customer secara bersamaan. Sedangkan pada sistem antrian serial, misalkan pada percetakan ya, ada staf fotokopi, kemudian ada staf penjilitan. Nah, pada sistem antrian serial, proses penjilitan itu staf penjilitan itu bisa bekerja jika ada dokumen yang akan dijilid, atau dengan kata lain, proses fotokopi selesai, kemudian kita punya stok atau barang dalam proses, ya dalam hal ini adalah hasil fotokopi yang memerlukan penjilitan. Kemudian dari output pada proses fotokopi, maka akan menjadi input pada proses penjilitan yang dilakukan oleh staf penjilitan. Jadi kita lihat bedanya ya. Pada sistem antrian yang serial, itu satu server mempengaruhi server yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke agenda yang kedua, mengenai karakteristik sistem antrian. Nah, berikut beberapa karakteristik sistem antrian. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan populasi dari potensial customer atau yang kita sebut dengan calling population. Nah, calling populations itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yang kita sebut dengan finite populations. Pada finite populations, ukuran dari potensial customer itu terbatas. Misal, suatu perusahaan mempunyai 3 mesin CNC. Perawatan mesin tersebut dilakukan oleh staff maintenance. Nah, pada contoh ini, mesin CNC adalah customer dengan ukuran populasi 3 dan servernya adalah staff maintenance. Sedangkan pada infinite populations, ukuran dari potensial customer tidak terbatas atau bisa jadi sangat besar. Misalnya, pada suatu bank, potensial customer-nya adalah nasabah, yang ukuran potensial customer-nya bisa jadi sangat besar atau bisa dikatakan infinite. Nah, apa yang membedakan antara finite dan infinite population? Yang membedakan adalah bahwa pada finite populations, arrival rate dipengaruhi oleh banyaknya customer yang sedang berada pada antrian dan banyaknya customer yang meninggalkan sistem antrian. Misalnya pada contoh kasus sebelumnya, jika ketiga mesin CNC dalam kondisi baik, maka tidak mungkin ada arrival rate. Maksudnya tidak mungkin ada mesin CNC yang membutuhkan penggantian spare part oleh staff maintenance, atau dengan kata lain, kita bisa katakan jika ketiga mesin CNC dalam kondisi baik, maka arrival rate-nya adalah 0. Sedangkan pada infinite populations, arrival rate tidak dipengaruhi oleh customer yang berada pada antrian dan banyaknya customer yang meninggalkan sistem antrian. Ya, pada kasus di mana tidak ada kejadian khusus, misalnya rush hour atau jam sibuk atau peak season, maka arrival rate diasumsikan konstan. Oke. Nah, karakteristik yang kedua adalah yang kita sebut dengan kapasitas sistem.
Pada beberapa sistem, terdapat kapasitas maksimum customer dapat mengantri. Misalnya, suatu salon mempunyai ruang tunggu untuk maksimal 5 customer. Suatu usaha cuci mobil mempunyai kapasitas maksimal untuk parkir mobil yang menunggu dicuci 10 mobil. Nah, itu kita sebut dengan kapasitas sistem. Karakteristik yang ketiga yang kita sebut dengan proses kedatangan customer. Nah, biasanya proses kedatangan customer itu dinyatakan sebagai waktu antar kedatangan customer atau yang kita sebut dengan inter-arrival time. Oke. Jadi misalnya, customer 1 datang pada pukul 8:05. Customer 2 datang pada pukul 8:15. Maka inter-arrival time-nya antara customer pertama dan customer kedua adalah 10 menit. Karakteristik yang keempat itu adalah perilaku antrian dan aturan antrian. Misalnya, pada sistem antrian kita ada rule first in, first out. Atau misalnya ada prioritas tertentu yang diterapkan pada sistem antrian kita. Misalkan kalau kita di supermarket, seringkali kasir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu yang jalur cepat, non tunai misalnya, di mana troli tidak diperbolehkan, ya. Terus ada jalur yang misalnya tidak mengizinkan maksudnya yang non tunai. Tadi contoh yang pertama itu yang non tunai. Atau misalnya ada kasir yang oke untuk customer yang berbelanja dalam jumlah yang banyak, kemudian menggunakan troli. Nah, ada seringkali rule-rule seperti itu. Oke, itu karakteristik pada sistem. Jadi karakteristik pada sistem tadi ada 4 ya. Yang pertama itu adalah calling populations, kemudian yang kedua itu adalah kapasitas sistem, kemudian yang ketiga itu adalah proses kedatangan customer yang dinyatakan sebagai waktu antar kedatangan customer. Yang keempat itu adalah perilaku antrian dan aturan. Nah, kita masuk ke agenda yang ketiga mengenai ukuran performansi pada sistem antrian. Nah, ini beberapa ukuran performansi pada sistem antrian. Yang pertama itu adalah utilisasi server yang menyatakan prosentase server dalam kondisi sibuk. Kemudian yang kedua adalah banyaknya customer yang menunggu di antrian. Kemudian yang ketiga adalah waktu tunggu customer untuk dilayani. Dan yang keempat adalah lamanya customer berada di sistem. Nah, teknik simulasi yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada model antrian untuk mendapatkan nilai dari variabel keputusan yang dapat memaksimumkan ataupun meminimumkan ukuran performansi di atas. Kalau waktu tunggu berarti kita minimumkan. Kalau utilisasi server berarti kita maksimumkan. Seperti itu ya. Nah, ini catatan penting. Seringkali pada saat kita menyelesaikan permasalahan pada sistem antrian, seorang pengambil keputusan mempertimbangkan kompromi antara utilisasi server atau efisiensi server dengan misalnya waktu tunggu customer atau panjang antrian. Misalnya seperti ini. Ya, kalau misalnya jumlah server kita tambah, mungkin saja waktu tunggu customer jadi sangat singkat gitu. Tetapi bagaimana dengan utilisasi server? Bagaimana dengan biaya operasional akibat penambahan utilisasi server? Nah, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Ini beberapa notasi untuk sistem antrian paralel. Ya, ada PN yang menyatakan steady state probability of having an customer in system. Kemudian PNT adalah probabilitas terdapat N customer pada suatu sistem pada time T. Lambda menyatakan arrival rate.
mu menyatakan service rate of one server. Kemudian P small menyatakan server utilization. Kemudian AN menyatakan waktu antar kedatangan atau inter-arrival time between customer, N-1 dan N. S menyatakan service time. W atau W menyatakan banyaknya waktu pada sistem pada customer ke N. Kemudian, nah ini ada bedanya, WN itu adalah lamanya waktu customer menunggu di antrian. Jadi dibedakan ya, nanti akan saya jelaskan lewat contoh. Kemudian L itu adalah total jumlah customer pada sistem antrian, pada sistem. LQ total jumlah customer yang menunggu di antrian. Kemudian L itu menyatakan long run time average number of customer in the system. Kemudian LQ menyatakan long run time average number of customer in queue. Maksudnya long run itu adalah jika kondisi pada sistem ini dijalankan terus gitu, maka pada jangka panjang berapa banyak sih average number of customer di sistem. Kemudian W kecil menyatakan long run average time spent in system per customer, dan WQ menggambarkan long run average time spent in queue per customer. Oke, nah sekarang kita mulai dengan ukuran performansi yang berkaitan dengan time average number of customer in the system atau rata-rata customer berada pada sistem. Ya, pada sistem L. Ya, perhatikan suatu sistem antrian selama periode T, LT menggambarkan jumlah customer di sistem pada waktu T. Sedangkan TI menggambarkan total waktu selama periode 0 sampai T, di mana pada sistem terdapat customer sebanyak I. Oke. Sehingga untuk sistem antrian, nah ini kita punya notasi G1 infinite. Nah jadi kalau nanti mahasiswa membaca buku-buku textbook mengenai sistem antrian, beberapa menggunakan simbol seperti ini. G itu menggambarkan general probability distributions of inter-arrival time. Ya. Kemudian yang G yang berikutnya itu adalah general probability of service time. Jadi ini arrival time, ini service time. Kemudian 1 itu menunjukkan single server. Kemudian simbol tak hingga menunjukkan bahwa sistem mempunyai kapasitas yang infinite. Kemudian tanda infinite berikutnya, tak hingga berikutnya itu menggambarkan infinite calling populations. Oke, jadi ini simbolnya seperti ini. Nah, biasanya untuk inter-arrival time yang mengikuti distribusi eksponensial seperti itu, nah biasanya kita tuliskan di sini M ya. M, kemudian kalau service time-nya juga eksponensial, itu kita notasikan juga M. Jadi MM, satu tak hingga, itu menggambarkan bahwa inter-arrival time dan service time mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Untuk mengilustrasikan rata-rata jumlah customer berada pada sistem, saya akan mencoba membuat gambar dengan dua sumbu. Sumbu X menggambarkan periode waktu, sumbu Y menggambarkan jumlah customer berada dalam sistem. Kita lihat ya. Jadi yang pertama, gambar yang pertama, area yang pertama, kita lihat C1 datang pada time 0, kemudian selesai pada time 2. Sehingga
jumlah customer berada pada sistem, adalah 1. Pada periode 2 sampai 3 di sini tidak ada customer yang berada di sistem. Karena customer yang kedua baru datang pada T sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian karena server itu sedang memproses customer kedua dan pada T sama dengan 5 customer ketiga datang, maka pada waktu ini ada 2 customer yang berada di dalam sistem, yaitu C3 dan C2. Oke. Kemudian yang berikutnya, ternyata customer 2 belum selesai dilayani, tetapi pada T sama dengan 7 ada datang lagi 1 customer. Sehingga pada T sama dengan 7 terdapat 3 customer yang berada di sistem, yaitu C4, C3, dan C2. Nah, kemudian ternyata pada T sama dengan 8, C2 selesai dilayani. Maka server langsung bisa customer 2, dan karena pada T sama dengan 8, C2 selesai dilayani, maka jumlah customer yang berada di dalam sistem itu saat ini tinggal 2, yaitu customer keempat dan customer yang ketiga. Kemudian pada T sama dengan 9, customer ketiga selesai dilayani. Sehingga server bisa mulai melayani C4. Sehingga pada T sama dengan 9, jumlah customer yang berada di sistem itu adalah 1 customer. Kemudian yang selanjutnya, jumlah customer yang berada di sistem 0, tidak ada. Karena apa? Customer kelima itu baru datang pada T sama dengan 16. Sehingga karena waktu proses untuk C5 itu membutuhkan 1, 2, 3, 4 ya, 4 satuan waktu, maka customer 5 itu akan selesai dilayani pada T sama dengan 20. Lalu bagaimana kita menghitung rata-rata jumlah customer berada di sistem? Untuk menghitung jumlah customer yang berada di sistem, kita bisa menggunakan weighted average, di mana rata-rata jumlah customer berada di sistem dinotasikan dengan LCAP. Itu sama dengan seperti di mana T ini adalah total periode dibagi sigma I TI. Dari I sama dengan 0 sampai tak hingga. Di mana I di sini adalah menggambarkan jumlah customer yang berada pada sistem. Jika dari grafik ini kita lihat bahwa jumlah customer yang berada pada sistem itu kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oke? Maka kita lihat di sini I-nya 0, 1, 2, 3. Oke? Lalu dikalikan dengan TI. Berarti kalau I-nya sama dengan 0, berarti 0 dikalikan T0. Kita lihat. T0 itu kan ini. Ada berapa satuan waktu? 1, 2, 3. Oh, ternyata banyaknya jumlah customer berada di sistem sama dengan 0 customer itu ada 3 satuan waktu. 1 customer 13 satuan waktu. Nanti dihitung aja. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 satuan waktu, begitu seterusnya. Kemudian sehingga kalau kita jumlah 22 per 20, berarti kalau kita bagi 2, berarti 11 per 10 sama dengan 1,1 customer berada di sistem. Oke, kalau misalnya kalian merasa bahwa jumlah customer itu discrete gitu, jadi nggak mungkin 1,5 customer, maka kalian bisa round up atau round down sesuai dengan keperluan.
Oke, itu ukuran performansi yang pertama. Ukuran performansi yang kedua itu terkait dengan rata-rata customer berada di antrian. Jika LQT menggambarkan jumlah customer menunggu di antrian dan TQI menggambarkan periode waktu dari 0 sampai T di mana I customer menunggu di antrian, maka LQT itu sama dengan 0 jika tidak ada customer yang berada di sistem, atau LT sama dengan 0. Betul? Kalau LT-nya sama dengan 0, nggak ada customer yang berada di sistem, kan otomatis jumlah customer yang mengantri juga 0. Nah, kalau LT-nya itu lebih dari 1, maka jumlah customer yang berada di antrian itu adalah jumlah customer yang berada pada sistem dikurangi 1. Kenapa? Karena satu orangnya sudah dilayani oleh server. Sehingga yang menunggu adalah LT atau jumlah customer yang berada di sistem dikurangi 1. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, ya. Banyaknya customer yang menunggu di antrian itu kita harus mengacu pada grafik di atas sebelumnya. Oke, seperti ini. Ya. Kalau kita lihat, ini customer 1 menunggu enggak? Tidak menunggu ya. Atau customer 2 menunggu tidak? Tidak. Customer 3, iya menunggu. Karena pada saat dia datang, pada T sama dengan 5, server sedang melayani customer kedua. Customer 4 menunggu tidak? Menunggu. Karena pada saat customer keempat datang, server juga sedang melayani customer yang kedua. Sehingga dengan kata lain, kalau kita lihat di gambar ini, dari 5 customer yang menunggu itu adalah customer 3 dan customer 4. Kak, di sini kita bisa cari rumusnya ya. Yang tidak menunggu itu ada 16 satuan waktu. Yang menunggu satu customer berada di dalam antrian itu ada 3 satuan waktu. 2 customer menunggu di antrian itu ada 1 satuan waktu. Sehingga banyaknya customer yang menunggu atau rata-rata customer yang menunggu di antrian itu sama dengan 3 plus 2 dibagi 20 atau 0,25 customer. Di mana ada pada kasus ini ada 2 customer ya, yaitu C3 dan C4 yang menunggu di antrian. Oke. Itu ukuran performansi yang kedua. Ukuran performansi yang ketiga itu adalah average time spent in system per customer W, atau rata-rata lamanya customer tinggal di sistem. Jika kita menjalankan simulasi pada suatu sistem antrian pada periode T, maka kita bisa mencatat lamanya waktu customer untuk tinggal di sistem selama periode 0 sampai T yang biasanya dinotasikan dengan simbol W. Sehingga rata-rata lamanya customer berada di sistem adalah 1/n, di mana N ini adalah jumlah total customer, kemudian WI ini adalah lamanya waktu customer untuk tinggal di sistem. Sehingga rata-rata lamanya customer berada di sistem sama dengan 1/n kali sigma I sama dengan 1 sampai N WI. Nah, kita lihat ya, gambarnya seperti ini. Oke, customer 1 berapa lama dia berada dalam sistem? Kita menghitungnya dari kapan dia selesai dilayani, dikurangi dengan kapan dia datang. Berarti lamanya waktu customer 1 berada di sistem adalah 2 satuan waktu. Terus customer kedua 5 satuan waktu, customer ketiga 4 satuan waktu, customer keempat 7 satuan waktu, dan customer kelima 4 satuan waktu. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari rata-rata lamanya customer tinggal di dalam sistem, maka kita tinggal jumlahkan 2 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 4 dibagi dengan 5 atau 4,4 satuan waktu.
Nah, ukuran-ukuran performansi tadi selanjutnya itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dari pihak perusahaan untuk mengevaluasi apakah rata-rata lamanya customer menunggu di sistem itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau KPI yang ditetapkan atau belum. Kalau misalnya perusahaan merasa bahwa rata-rata lamanya customer tinggal di sistem itu masih terlalu lama, maka ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk nantinya kita bisa mengevaluasi sistem untuk menentukan misalkan apakah kita perlu menambah server atau misalnya apakah kita perlu memperbaiki metode kerja dan seterusnya. Nah, sedangkan rata-rata lamanya customer tinggal di antrian, kita notasikan dengan WQ, cap, sama dengan 1/n, kali sigma I sama dengan 1 sampai N, rata-rata lama customer tinggal di antrian, atau WIQ. Nah, sehingga tadi kalau dari penjelasan di gambar yang kedua, itu yang mengantri itu kan hanya customer 3 dan customer 4. Sehingga W1Q itu 0, W2Q 0, W3Q itu ada 3 satuan waktu, kemudian W4Q itu ada 2 satuan waktu. Jadi dia datang pada T sama dengan 7 dan baru bisa dilayani itu pada T sama dengan 9. Sehingga lamanya dia berada di antrian adalah 2 satuan waktu. Customer 5, karena dia baru datang pada T sama dengan 15, maka tidak perlu menunggu. Sehingga tidak perlu mengantri. Nah, maka kalau kita diminta untuk mencari rata-rata lamanya customer tinggal di antrian, maka kita bisa gunakan rumus ini sehingga kita dapatkan rata-rata lamanya customer tinggal di antrian itu sama dengan 1 satuan waktu. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai model antrian. Nah, selanjutnya pada video berikutnya akan saya jelaskan mengenai contoh kasus bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan pada sistem antrian dengan menggunakan teknik simulasi di mana kita akan menggunakan spreadsheet untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem antrian dengan teknik simulasi. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.